Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Ade. Bagaimana kabarnya Pak Ade hari ini? Sehat? Alhamdulillah Pak Rangga sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak Ade ya. Jadi gini Pak Ade, saya ingin mengajak ngobrol Pak Ade lah gitu, ngobrol empat mata, ngobrol santai aja gitu terkait ya mungkin kayaknya belakangan ini melihat Pak Ade sepertinya kayak apa ya, kayak menampung kerjaan kayaknya terlalu banyak gitu, sehingga kayaknya dilihatnya agak-agak lumayan kepikiran gitu. Jadi memang tujuannya ini supaya kita sharing, jadi permasalahan yang Pak Ade rasakan apa, terus nanti ke depannya juga Pak Ade juga bisa nih mencari solusi dari permasalahan yang adanya itu seperti apa, sehingga setelah solusinya sudah ketemu, lalu Pak Ade bisa berencana apa lagi gitu dari solusi itu atau dari permasalahan-permasalahan yang timbul itu nanti jadi seperti apa gitu. Jadi eh, kayak tadi yang saya bilang awal sekali, kelihatannya nih memang Pak Ade kayak apa ya, kayak kerjaannya nih kayaknya lagi banyak-banyaknya gitu. Jadi sehingga dilihatnya jadi agak sedikit gimana ya saya ngeliatnya agak kepikirannya gitu. Memang apa yang sedang dirasakan Pak Ade gitu saat ini? Ya Pak Rangga, memang saya belakangan ya agak-agak sedang terpikirkan gitu ya. Jadi Mm-mm. terkait kegiatan pembelajaran Pak Rangga. Jadi Ya, saya itu kan mengajar pelajaran produktif DKV ya Pak Rangga. ya, Jadi nah, dalam pengajaran produktif itu memang dibutuhkan alat gitu ya. Nah, di sekolah itu kan memang disediakan lab komputer ya. mm-mm. Cuma kendalanya ini yang jadi permasalahan saya adalah labnya ini nggak bisa dipakai terus gitu ya, karena ada keterbatasan. Jadi permasalahannya di situ sih yang saya jadi kepikiran itu Pak Rangga sebenarnya gitu. Ya berarti Pak Ade apa ya yang membuat Pak Ade kepikiran itu ya karena mau mau melakukan kegiatan belajar mengajar di lab, cuman kondisi labnya bisa dibilang dipakai dengan kelas lain gitu lah ya. Ya, betul. Ya jadi nggak kebagian gitu ya, Ya, kebagian. Nah kan dari situ pasti kan ya namanya pihak sekolah itu sudah pasti menyiapkan SDM-nya dengan baik, sarana prasarananya dengan baik gitu. Nah, makanya eh, setelah mungkin beberapa waktu Pak Ade merasakan permasalahan hal yang seperti itu, Pak Ade pernah nggak diskusi dengan mungkin kepala sekolah atau wakil-wakil kepala sekolah gitu terkait permasalahan ini gitu Pak Ade? iya, eee, iya pernah sih ya. Jadi sebenarnya kalau saya mau menceritakan awalnya tuh sebenarnya pada saat awal dulu-dulu sih sebenarnya sudah dibandingkan sekarang ya, sudah lebih baik sekarang sih sebenarnya. Jadi kalau dulu itu kan jumlah lab-nya juga lebih sedikit lagi ya, hanya jadi pada waktu dan lab-nya itu juga komputer-komputernya lebih lama gitu ya. Hmm, Jadi sebenarnya sekarang sih sebenarnya udah agak mending sebenarnya ya, agak sudah ada lebih bagus sebenarnya. Jadi lab-lab yang ada satu lab yang bisa dipakai lagi sekarang dengan komputer yang memang lebih baik. Cuma ternyata ternyata setelah berjalan juga ternyata masih tidak mencukupi juga ya ternyata ya, mengingat kebetulan rombel kita juga bertambah satu oh untuk gitu. yang DKVMM-nya ya, Iya, iya. tuh sehingga sehingga masih kurang gitu ya, nggak bisa selalu di lab. Nah, kemudian saya pernah menyampaikan pada waktu itu ada pertemuan dengan kepala sekolah gitu ya, dengan guru-guru semuanya. Nah, di situ saya sempat menyampaikan juga karena kebetulan kan di situ pas memang kepala sekolah meminta kita
memperkenalkan diri pada saat itu ya, karena kepala sekolahnya masih baru, sehingga kita Hmm. memperkenalkan diri sekaligus di situ menyampaikan ada hal yang mau disampaikan atau tidak. Nah, saya gunakan kesempatan itu gitu ya. Selain memperkenalkan diri, pada saat itu saya juga berharap agar ada lab lagi yang bisa digunakan gitu ya, ada lab baru sehingga kita bisa untuk yang produktif waktu itu masih ya sebenarnya, MMDKV itu untuk supaya lebih bisa di lab terus gitu ya untuk pelajaran produktif, mengingat pelajaran produktif itu lebih banyak praktek ya dengan menggunakan alat-alat yang komputer gitu, menggunakan komputer di lab. Itu sih saya sudah sempat menyampaikan sih Pak Rangga pada saat itu di forum itu ya ke kepala sekolah dengan guru-guru lain. Berarti baru apa ya? Sekiranya baru ngobrol atau sharing sama atasan lah gitu ya dengan kepala Iya. sekolah, baru hanya di forum itu gitu ya Pak Ade ya. Maksudnya Iya. artinya apa mungkin lagi iseng nih Pak Ade lagi kosong jam mengajarnya, terus dilihat ada Bapak kepala sekolah nih atau wakil kepala sekolah gitu yang memang juga lagi tidak ada kerjaan, mungkin di waktu itu Pak Ade bisa ngobrol empat mata gitu. Kalau tahap ke situ belum Pak Ade ya? Iya, untuk mengobrol lebih jauh, iya belum ya. Ya sih saya ya setelah ngobrol dengan Pak Rangga ini juga baru kepikiran juga ya sepertinya Iya, iya. bisa juga sebenarnya saya mungkin berbicara lagi ya. Mengingat kepala sekolah yang sekarang juga udah berbeda sebenarnya dari yang kemarin itu yang sempat saya sampaikan sebenarnya. Mungkin saya harus berbicara lagi gitu ya atau berbicara langsung juga mungkin ya sih salah satu bisa 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 jadi alternatif saya sebenarnya ya. Oke. Tapi Pak Ade kalau boleh saya tahu, memang kalau di sekolah kejuruan ini biasanya gitu ya Pak Ade ya, itu ada berapa lab sih Pak Ade? Kalau di kejuruan kebetulan kalau di saya di SMK 1 tuh Iya. paling tidak ada 2 lab sih untuk tiap jurusan biasanya. Kita pun sama ada 2, tapi ternyata dengan jumlah jam produktif yang sangat banyak ternyata masih belum cukup gitu ya, nggak bisa untuk produktif itu selalu ada di lab. Pasti kadang ada bergantiannya gitu ya. Berarti labnya itu satu lab itu untuk satu jurusan gitu Pak Ade ya? Ya biasanya labnya khusus untuk jurusan masing-masing gitu ya, kalau di Hmm. kita. Ya Berarti untuk yang kalau Pak Ade butuhkan gitu terkait dengan pelajaran yang Pak Ade ampu itu lab apa Pak Ade? Maksudnya yang kalau saya sih di SD yang saya tahu cuma lab komputer, lab IPA gitu ya gitu aja. Kalau di Pak Ade gimana? kalau kita lab kalau DKV, biasanya butuh spek yang agak lebih tinggi biasanya ya. Oh, iya iya iya. Terutama kan ada pelajaran-pelajaran seperti animasi itu membutuhkan komputer yang spesifikasinya tinggi ya. Iya Beda iya. kalau misalnya di jurusan TKP sebenarnya sama, ada komputer juga sama, cuma dia nggak butuh terlalu tinggi kalau di perkantoran ya, karena kan dia hanya paling untuk membuat surat. Hmm. Mereka paling ada printer untuk ngeprint dan sebagainya. Kalau di lab kayak perkantoran juga biasanya ada telepon, dia belajar untuk menjadi resepsionis misalkan gitu. Jadi Hmm. sebenarnya komputernya sih sama, cuma ada beberapa alat pendukung yang berbeda dan spek yang dipakainya juga berbeda gitu. Kalau di perkantoran nggak cukup tadi seperti yang tadi saya bilang, nggak cukup dia hanya komputer yang speknya tidak terlalu tinggi karena tadi ya hanya untuk mengetik surat dan sebagainya. Tapi kalau di DKV atau itu lebih speknya tinggi karena dia belajar membuat desain, membuat animasi gitu ya. Apalagi kalau animasinya 3 dimensi ya, nah itu Iya. sangat berat sebenarnya itu ya. Jadi komputernya juga harus ada agak tinggi. Nah kebetulan di kita juga labnya ada 2, tapi yang satu juga labnya speknya juga udah agak ketinggalan sebenarnya lab. Iya. Jadi yang satu yang udah lumayan nih ada satu lab yang lumayan relatif baru, speknya lumayan tinggi, mumpuni. Tapi yang satu lab lagi agak kurang sebenarnya, agak kurang. Oh Itu sih iya. kalau dari lab kita itu sih kebutuhannya. Iya, berarti kan ya memang artinya
tidak hanya butuh ruangan untuk sebuah lab aja gitu Pak ya, tapi isi dari dalam labnya pun juga mesti sesuai dengan spesifikasi gitu Pak ya. Iya, Ya betul. memang sih kalau yang saya tahu lah sepemahaman saya kalau memang dalam hal desain grafis seperti itu mau desain apapun ya memang butuh laptop atau komputer yang speknya juga harus lumayan tinggi juga gitu Pak De ya. Iya, Bahkan kalau mungkin kalau sekarang di SD nggak tahu ya kalau di SMP atau SMA dan sederajatnya itu kalau sekarang di SD memang kita tidak boleh membeli produk dari luar gitu Pak De. Ya mmm, kayak jadi kayak kita membeli kayak laptop atau PC itu ya produk-produk lokal lah yang diperbolehkan untuk beli. Nah itu kan mungkin ya jadi satu hambatan juga gitu. Mungkin produk lokal ada yang speknya bagus tapi harganya dibanding dengan produk luar yang speknya sama itu jauh berbeda. Kan itu bisa menjadi hambatan juga ya. Ya yang namanya ditambah mungkin anggarannya juga sekolah juga butuh yang lain gitu kan ya. Tidak melulu mikirin untuk lab-lab aja padahal memang kenapa siswa atau siswi itu tersebut mengambil jurusan MM atau DKV itu ya tujuan mereka ya biar mereka difasilitasi gitu skill mereka ya tanpa difasilitasi oleh sekolah ya anak-anak juga sama aja gitu bohong kan walaupun gurunya ada gurunya hebat lah sehebat apapun tapi alat-alat medianya tidak mendukung ya sama aja kan seperti itu ya Pak De ya. iya betul. Nah dari mungkin tadi Pak Ade udah kita udah mengetahui nih permasalahan yang tengah dihadapi Pak Ade terkait dengan sarana prasarana labnya kurang, terus spesifikasi dari alat-alatnya juga kurang. Nah itu kan kita udah tahu nih permasalahan Pak Ade. Nah kira-kira dari hal-hal tersebut, Pak Ade kan pasti tadi sudah menyampaikan ada beberapa solusi. Terus kedepannya juga mungkin Pak Ade punya rencana apa nih yang mana tujuannya supaya permasalahan yang tadi Pak Ade sudah sampaikan ini bisa terselesaikan gitu Pak Ade. Gimana Pak Ade rencananya? Iya, rencananya paling sebenarnya saya juga sudah terpikir ya untuk mungkin alternatifnya saya mulai mencoba gitu ya, untuk meminta anak membawa laptop sendiri berarti ya. Jadi untuk Hmm, memfasilitasi dirinya sendiri mengingat fasilitas di sekolah agak kurang begitu ya. ya, ya. Cuma ternyata di situ juga masih masih belum maksimal juga sebenarnya itu yang sempat saya lakukan. Mungkin tadi terpikir juga solusi pertama tadi setelah ngobrol dengan Pak Rangga juga satu yang mungkin saya perlu berbicara lagi walaupun dulu sebelumnya sudah pernah berbicara gitu ya dengan kepala sekolah, mungkin saya berbicara lagi mengingat sekarang kepala sekolahnya juga sudah baru berbeda dengan yang kemarin. Mungkin saya bisa menyampaikan lagi kepada kepala sekolah terkait permasalahan, kekurangan kebutuhan peralatan gitu ya, kebutuhan komputer lab. Kemudian saya juga mungkin bisa bicara juga dengan sarana ya, karena kaitannya pasti dengan sarana terutama terkait dengan kebutuhan, komputer itu. Nah, kemudian saya juga terpikirkan sebelumnya saya mencoba untuk anak itu kan membawa laptop, tapi masih kurang maksimal gitu ya. Salah satu permasalahannya kurang maksimal berarti tidak semua anak itu tidak tidak semua anak punya laptop ya. Ada Iya. juga yang hanya punya komputer mungkin di rumahnya, hanya punya laptop. Dan kadang juga ternyata laptopnya juga masih kurang mumpuni gitu ya, mumpuni untuk menggunakan alat-alat, aplikasi-aplikasi dari DKV atau multimedia atau DKV. Nah, mungkin saya terpikir lagi mungkin karena keterbatasan itu saya ke depannya rencananya akan coba bagaimana untuk memaksimalkan lagi karena itu masih kurang, saya mau coba berarti coba mereka belajarnya mungkin berkelompok. Hmm, Jadi paling enggak di dalam kelompok itu paling tidak minimal ada satu laptop gitu ya. Kalau memang ketika kita tidak bisa menggunakan lem. Harapannya jadi paling enggak walaupun tidak semua punya,
Tapi paling enggak ada perwakilan, jadi mereka bisa belajar berkelompok, belajar bersama-sama dengan satu alat minimal gitu ya. Kemudian saya juga terpikir tadi ada kelemahannya dari yang sudah saya lakukan kan terkait laptopnya juga ada yang kurang mumpuni. Hmm. Mungkin saya bisa cari alternatif solusi rencana untuk coba ya mereka bisa menggunakan aplikasi-aplikasi multimedia atau DKV yang versinya lebih lama gitu ya, versi lebih rendah sehingga harapannya dengan spesifikasi yang kurang juga masih bisa dipakai, Hmm. laptop yang mereka punya itu walaupun speknya agak ketinggalan. Itu sih beberapa rencana saya, Pak Rangga, yang terpikirkan oleh saya mungkin bisa saya coba. Tapi sebelum lebih lanjut Pak De, untuk guru DKV yang seperti Pak De ini hanya Pak De sendiri di sekolah? Di ada ada beberapa sih Pak, tidak hanya saya, ada beberapa. Berarti kan artinya mereka juga di jenjang kelas berapa sih kalau SMA 11 10 11 12 ya? Iya. Iya itu mereka juga masing-masing jenjang kelas juga memakai lab itu juga kan ya? Nah, betul, untuk jurusan yang Iya. sama pasti memakai lab yang sama. Ya itu memang tugas bagian kurikulum lah ya mengatur Iya. untuk penggunaan labnya itu seperti apa. Ya, tapi yang tadi saya sudah dengar sih rencana-rencana Pak Ade daripada masalah yang tengah dihadapi lah gitu ya, atau unek-unek yang selama ini mungkin Pak Ade pendam sendiri gitu. Ya sebenarnya sih udah bagus gitu ya. Artinya dengan anak-anak pertama disuruh bawa gawai sendiri gitu. Tapi kan kembali lagi mereka punya, tapi memang spekulasi spesifikasi dari laptopnya itu kan ada yang masih kurang, ada yang cukup, bahkan mungkin ada yang lebih gitu kan ya. Nah, artinya kalau begitu, apalagi misalkan di sekolah pun ada, tapi memang belum semua, belum apa ya, belum menampung untuk semua siswa per kelas lah paling tidak gitu kan ya. Nah, jadi solusi Pak Ade tadi menyampaikan dibuat per kelompok. Nah, itu kan jadi lebih apa ya, lebih mudah lah gitu, lebih terjamah semua siswanya per kelompok. Misalkan satu kelompok ada 4 orang misalkan. Nah, jadi 4 orang itu menggunakan satu laptop. Jadi mereka bisa mengerjakannya secara bergantian, bersamaan begitu. Ya kalau menurut saya sih memang itu solusi yang bagus, yang baik, dan juga rencana juga yang mudah-mudahan mah bisa tercapai gitu Pak De ya. Nah, tapi kan kembali lagi Pak De, kalau misalkan andai kata gitu nanti di sekolah sudah Pak Ade sudah difasilitasin gitu, sarana prasarana untuk labnya juga sudah dipenuhi, berarti kan ada tanggung jawab lebih nih dari Pak Ade-nya gitu kan ya. Artinya sudah dikasih kepercayaan, dilengkapi semua kebutuhan-kebutuhan untuk kegiatan belajar mengajar. Nah, Pak Ade kan harus lebih bertanggung jawab lah paling tidak kan begitu Pak Ade ya. Bertanggung jawab akan misalkan alat-alatnya gitu biar tidak gampang rusak seperti apa. Artinya aturan-aturan di labnya itulah. Kalau di kelas kan ada kesepakatan kelas. Mungkin nanti di lab Pak Ade bisa membuat kesepakatan lab atau gimana gitu kan. Artinya supaya biar bisa terawat aja alat-alat itu gitu Pak Ade ya kira-kira. Iya, iya. Ya mungkin itu aja sih Pak Ade, saya mau ngobrol-ngobrol santai masalah itu karena kelihatan memang Pak Ade kayak lagi banyak tugas, banyak kerjaan, ditambah juga kegiatan belajar mengajarnya juga kayak sedikit terganggu, tapi ternyata terganggunya bukan lebih kepada pekerjaan yang nambah gitu atau tugas yang nambah, tapi memang sarana prasarana untuk kegiatan belajarnya itu aja yang apa ya, yang kurang menunjang lah gitu Pak Ade ya. Iya. Ya jadi mudah-mudahan lah dari obrolan kita ini Pak Ade bisa menemukan solusinya atau menjalankan solusinya, dan gitu rencana-rencana yang tadi Pak Ade sudah sampaikan ya bisa dilaksanakan lah ke depannya gitu aja Pak Ade ya. Amin, amin. Terima kasih banyak Pak Rangga ya. Iya, Dengan mengobrol dengan Pak Rangga ternyata saya mendapat akhirnya terpikirkan solusi-solusi ya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang itu ya ternyata ada hal-hal baru yang bisa saya coba
untuk besok, untuk debatnya Pak Rangga ya. Oke, baik Pak De, mungkin itu aja Pak De. Terima kasih waktunya. Ya, terima kasih banyak Pak Rangga. Ya, oke Pak De. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.